Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Wulandari, Stambuk B1 B1 19205, kelas C, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari. Saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kompetensi SDM dan kompetensi organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. A. Kompetensi SDM atau individu. 1. Integritas dan kejujuran. Integritas adalah konsep yang menggambarkan bentuk kecerdasan manusia paling tinggi, sedangkan integritas adalah suatu kedalaman dan perluasan kejujuran emosi. Integritas proses penyatuan sehingga merupakan karya dan bukan sekedar gagasan baik, melainkan dorongan perasaan yang kuat yang mendasarkan pada prinsip kerja. Integritas mencakup lebih dari kejujuran. Kejujuran mengatakan kebenaran, dengan kata lain menyesuaikan kata dengan realitas, sedangkan integritas menyesuaikan realitas dengan kata lain memenuhi janji dan harapan. Kita tidak dapat memiliki integritas tanpa sikap jujur, tetapi orang bisa bersikap jujur. Tingkat intensitasnya rendah. 2. Kendali diri dan kesadaran diri. Kendali diri adalah kompetensi yang terkait dengan efektivitas personal, kemampuan untuk selalu menjaga dan mengontrol emosi agar selalu berada dalam tujuan positif yang dikehendaki individu dan organisasi. Kompetensi kendali diri akan membentuk sikap sebagai berikut. A. Tidak mudah tersinggung dari pernyataan atau sikap orang lain. B. Menolak godaan, bujukan, atau keterlibatan yang tidak cocok dengan tujuan individu dan organisasi. C. Selalu tenang dalam berbagai kondisi, khususnya situasi yang penuh tekanan. D. Memiliki dan menemukan penyaluran stres positif. Dan E. Menanggapi permasalahan secara konstruksi bahkan. 3. Pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kompetensi yang dengan orang menunjukkan keinginan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang terus-menerus. Keinginan untuk tumbuh dan berkembang merupakan dorongan internal yang mendorong seseorang selalu belajar, menambah pengetahuan, dan ingin lebih baik dari kondisi sebelumnya. 4. Orientasi berprestasi. Orang yang memiliki orientasi berprestasi tinggi akan memiliki kinerja sebagai berikut. Yang pertama, bekerja untuk memenuhi standar kinerja yang ditetapkan manajemen. Selanjutnya, menetapkan tujuan menantang bagi diri dan orang lain serta bertindak untuk mencapainya. Selanjutnya, melakukan analisis biaya manfaat, mengambil risiko kewirausahaan yang diperhitungkan. Selanjutnya, kompetensi orientasi berprestasi mencakup orientasi hasil, orientasi efisiensi, perhatian standar kualitas, berfokus perbaikan, entrepreneurship, optimalisasi penggunaan sumber. Perhatian terhadap kualitas merupakan salah satu komponen kompetensi orientasi berprestasi. Ketika membicarakan konsep kualitas terkait dengan sejauh mana organisasi menerapkan manajemen kualitas atau total quality management atau TQM dalam proses organisasi. Terakhir, sebagai pendekatan dalam manajemen sektor privat, TQM setelah terbukti berhasil menjadi alat atau mode dalam mengelola sumber organisasi untuk mencapai kualitas manajemen. 5. Keyakinan diri. Yang pertama, bertindak atas dasar keputusan, kendati pun tidak disetujui orang lain. Selanjutnya, menampilkan dirinya dengan cara mengesankan dan kuat, menyatakan atau menunjukkan kepercayaan dalam penilaian atau kemampuannya,
menyatakan posisinya secara jelas dan penuh percaya diri dalam konflik dengan atasan, mengambil tanggung jawab pribadi terhadap kesalahan, kegagalan, dan kelemahan. Selanjutnya belajar dari kesalahan, menganalisis kinerja sendiri untuk memahami kegagalan dan menyempurnakan kinerja mendatang atau goleman. 6. Komitmen organisasi. Ciri-ciri orang yang berkomitmen organisasi. Yang pertama, kepercayaan kuat terhadap tujuan dan nilai organisasi. Yang kedua, kemauan kuat atau sungguh-sungguh terhadap kepentingan organisasi. Yang ketiga, keinginan kuat untuk terus-menerus menjadi anggota organisasi. 7. Kreatif dan inovasi. Kemampuan sikap kreatif dan inovasi merupakan kompetensi individu yang sangat penting dibutuhkan organisasi. Orang kreatif memiliki nilai-nilai intelektual dan artistik, yaitu ketertarikan pada kompleksitas, kepedulian pada pekerjaan dan pencapaian, ketekunan, pemikiran mandiri, toleransi terhadap ambiguitas, otonom, kepercayaan diri, dan kesiapan mengambil risiko. 8. Kemampuan kognitif. A. Kemampuan berpikir analitik, yaitu kompetensi dalam hal cara menyelesaikan, memilah, dan membandingkan berbagai situasi secara sistematis menggunakan logika berpikir, mengetahui alasan sistematis, menganalisis dan menyelesaikan masalah secara cepat. B. Kemampuan berpikir konseptual, kemampuan memahami situasi permasalahan dengan menggabungkan bagian secara bersama, melihat gambaran garis besar, mengidentifikasi pola atau hubungan antara situasi kompleks. 9. Kemampuan mengelola perubahan. Langkah untuk melakukan perubahan organisasi yaitu yang pertama menimbulkan atau menciptakan perasaan akan urgensi atau mendesaknya berubah. Selanjutnya membentuk koalisi penuntut untuk melakukan perubahan. Ketiga, pengembangan visi dan strategi perubahan. Keempat, mengomunikasikan visi perubahan. Kelima, memberdayakan orang lain untuk bertindak sesuai visi. Selanjutnya, merencanakan atau menciptakan kemenangan jangka pendek atau perbaikan kinerja jelas dan memberi imbalan kepada pegawai. Selanjutnya, mengonsolidasikan perbaikan untuk menghasilkan perubahan lebih baik. Terakhir, mengembangkan pendekatan baru dalam budaya. 10. Orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan kepada pelanggan merupakan salah satu kompetensi vital bagi setiap organisasi. Untuk membangun kepuasan pelanggan merupakan hal dalam menjaga keberlangsungan organisasi. 11. Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu dimensi kompetensi yang sangat menentukan terhadap kinerja atau keberhasilan organisasi. 12. Kemampuan manajerial. Kompetensi manajerial terkait dengan kemampuan orang dalam kapasitasnya. 13. Membangun kerjasama. Untuk dapat bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok masyarakat, harus mau menerima pendapat atau gagasan pemikiran orang lain dalam mengambil keputusan, sehingga tidak boleh memaksakan pendapat sendiri. 2. Berbagi informasi atau hal yang baru kepada orang lain. 3. Bersikap empati kepada orang lain atau menghargai dan berpikir positif kepada orang lain. 4. Saling menerima input dan memberi motivasi kepada orang lain. 5. Saling menjaga keutuhan kelompok walaupun muncul konflik atau pertentangan pendapat antara anggota.
mengelola konflik. Konflik merupakan proses di awal ketika satu pihak merasa pihak telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif sesuai yang menjadi perhatian pihak pertama. Konflik dalam organisasi bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan disintegrasi organisasi menuai kegagalan dalam mencapai tujuan. B. Kompetensi inti organisasi, kompetensi jabatan, dan kompetensi individu atau SDM. 1. Kompetensi inti organisasi. Kompetensi inti organisasi dibentuk dari strategi organisasi yang tercermin dalam rencana strategi organisasi dan lingkungan strategi organisasi. 2. Kompetensi jabatan. Kompetensi jabatan adalah kompetensi yang dibutuhkan jabatan tertentu sehingga jabatan tersebut nantinya dapat diampu atau dipangku seseorang yang memenuhi persyaratan jabatan. 3. Kompetensi individu atau SDM. Kompetensi individu atau SDM merupakan kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menduduki jabatan tertentu. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.